Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaifa haluk. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan lupa disiapkan bukunya dan pensilnya dan penghapusnya. Oke, sudah? Pertama-tama sebelum memulai pelajaran hari ini, coba kita tepuk semangat dulu bersama-sama, oke? 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, pinter anak-anakku yang solih dan solihah. Bertemu lagi bersama Ustazah Tika di video subtema 2 minggu ini. Kalian simak videonya ya. Oke, pertama-tama Ustazah akan mereview dulu pelajaran kalian yang sudah kalian dapatkan di minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang lambang bilangan 4 angka. Sudah belajar tentang nilai tempat pada bilangan 4 angka. Sudah belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka ya. Pada video hari ini Ustazah akan mengajarkan kepada kalian penjumlahan dan pengurangan 4 angka menggunakan teknik bersusun pendek tanpa menyimpan ya. Disimak videonya. Oke, pertama-tama Ustazah akan mereview dulu. Yang pertama adalah tentang lambang bilangan 4 angka. Kalian lihat di papan ya. Oke, lambang bilangan 4 angka. Contohnya seperti apa Ustazah? Contohnya adalah 4256 ya. Jadi di sini ada bilangan 4 angka 1 2 3 4. Angka yang pertama yang di belakang sendiri adalah angka 6. Nah, angka 6 ini menduduki tempat satuan ya. Kalian tulis dulu. Satuan. Oke. Yang pertama di depan angka 6 ini merupakan angka puluhan. Ya, jadi angka 5 ini merupakan angka yang menduduki nilai tempat puluhan. Sekarang adalah angka 2. Nah, angka 2 ini adalah angka yang menduduki tempat ratusan. Dan yang paling depan sendiri adalah angka yang menduduki tempat ribuan. Oke. Di sini sudah ada ya, sudah ada keterangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Pertama-tama kita cari dulu nilai dari angka yang satuan. Angka 6 ini menduduki nilai satuan anak-anak. Berarti nilainya berapa Ustazah? Nilainya adalah 6, tetap ya. Nilai satuan berarti tetap 6. Sekarang yang puluhan. Puluhan adalah angka yang ada di depan angka 6, ada di depan angka satuan. Berarti angka 5 ini nilainya berapa Ustazah? Nilainya adalah 50. Kenapa? Karena 5 ini adalah menduduki tempat puluhan. Jadi ditambahkan angka 0 di belakang angka 5 ya. Ditambahkan angka 01 di belakang angka 5. Setelah itu angka 2. Angka 2 ini menduduki tempat ratusan. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah, ya betul, nilainya adalah 200 ya. Karena 2 ini menduduki tempat ratusan. Jadi ditambahkan 2 0 di belakang angka 2. Oke, lanjut yang terakhir adalah angka 4. Angka 4 ini menduduki nilai ribuan. Berarti nilainya berapa? Ya, pinter. Nilainya adalah, ya, jadi nilainya yang ribuan adalah 4000. Jadi ditambahkan 3 angka 0 di belakang angka 4. Itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ustazah akan mereview ke kalian tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka ya.
Coba Ustazah punya bilangan. Yang pertama adalah 4.000 Nah, jadi kalian bisa mengisi titik-titik ini dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Bagaimana cara yang pertama? Cara yang pertama adalah kita bandingkan dulu angka depannya atau angka ribuan. Angka yang ada pada nilai tempat ribuan. Berapa angkanya? Angkanya adalah angka 4 dan angka 2. Oke. Angka 4 dan angka 2. Angka 4 sama angka 2 ini lebih besar mana sih? Ada yang tahu? Angka 4 sama angka 2 lebih besar yang mana? Pintar, angka 4 sama angka 2 berarti lebih besar angka 4 ya. Kita kasih tanda lebih dari ya, karena ribuannya 4.000 atau 2.000 itu lebih besar angka 4. Berarti titik-titik di atas ini harus kita isi apa? Oke, benar, harus kita isi lebih dari ya. Jadi soal yang pertama ini 4.000 titik-titik 2.000. Jadi jawabannya adalah lebih dari. Yang besar dimakan. Masih ingat kan? Yang besar dimakan. Oke. Selanjutnya Ustazah punya lagi. Di sini ada 2 bilangan. Bilangan yang pertama adalah bilangan 2.500 ya. Dan bilangan yang kedua adalah bilangan 2.300. Lebih besar yang mana? Nah, kita pakai cara yang pertama tadi. Contohnya yang pertama kita bandingkan dulu adalah yang ada pada tempat ribuan ya. Jadi yang ada pada tempat ribuan adalah angka 2 dan angka 2. Angka 2 dan angka 2 ini kan sama, berarti kita tulis sama. Nah, karena sama, kita harus membandingkan lagi bilangan yang di belakangnya atau bilangan yang ratusan. Di sini ada angka 5 dan ada angka 3 ya. Kita bandingkan, sebentar, ini kok merah gini ya. Bandingkan angka 5 dan angka 3. Angka 5 dan angka 3 lebih besar yang mana? Angka 5, pinter. Jadi angka 5 itu lebih besar dari angka 3. Karena kita sudah ketemu mana yang lebih besar, berarti kita bisa mengisi titik-titik yang di atasnya. Ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa angka 2.500 ini lebih besar dari angka 2.300. Kita kasih tanda lebih dari, yang besar dimakan. Oke, selanjutnya Ustazah akan mengajarkan kepada kalian tentang pengurangan bilangan 4 angka tanpa menyimpan ya. Jadi tekniknya adalah tanpa menyimpan. Oke. Cara pertama, jika kalian ingin menjumlahkan bilangan 4 angka, yang pertama adalah kalian tulis dulu soalnya. Ya, pasti ya, tulis dulu soalnya. Misalkan ada angka 1.505 ditambah dengan 2.311 ya. Ustazah punya soal di sini 1.505 ditambah 2.311. Hasilnya berapa sih Ustazah? Nah, caranya yang pertama bagaimana anak-anak? Pintar. Caranya adalah kalian tulis dulu menggunakan cara bersusun pendek ya. Jadi kita harus luruskan dulu mana yang ribuan lurus ribuan, ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan. Di bawahnya sini ya. Jadi ini caranya. Di sini ada angka ribuan berapa? Angka 1 dan angka 2. Kita tulis dulu, harus lurus. Setelah itu angka yang kedua adalah angka ratusan. Angka berapa? Angka 5 dan angka 3 ya. Kita tulis di sini lurus. Setelah itu angka 0 lurus dengan angka 1 ya. Karena sama-sama mempunyai nilai tempat puluhan seperti itu. Setelah itu yang terakhir ada angka 5 dan angka 1, itu merupakan angka satuan. Kita tulis lurus juga. Oke. Setelah itu kita menggunakan cara bersusun pendek ya. Oke anak-anak, cara menulisnya seperti ini ya. 5 dan 1 harus lurus, satuan sudah lurus, puluhan lurus, ratusan lurus, dan ribuan lurus. Oke, lanjut. Yang kalian lakukan
setelah itu adalah dengan apa? Dengan menambahkan bilangan yang satuan dulu ya. Jadi dari belakang dulu menjumlahkannya. Dari belakang dulu itu berapa sih? Nah, jadi kita jumlahkan dulu yang belakang. 5 ditambah 1 berapa? 6, pinter. 0 ditambah 1 berapa? 1. Tetap lurus ya hasilnya. Lurus. 5 ditambah 3 8. Oke, lurus. Setelah itu 1 ditambah 3 1 ditambah 2 berapa? 3 ya. Jadi hasilnya dari 1505 ditambah 2311 itu adalah 3816. Kita tulis di sini ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Oke, kalau kurang jelas Ustazah kasih contoh soal lagi satu. Ustazah punya contoh lagi. Soal yang kedua, di sini ada dua bilangan. Yang pertama adalah 1412 ditambahkan dengan 3400 ya. Kita memakai cara yang seperti tadi, cara pertama ya. Yaitu kita susun pendek seperti ini. Puluhan lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan, ratusan lurus dengan ratusan, ribuan lurus dengan ribuan ya. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan saja. Penjumlahannya yang pertama kali dijumlahkan adalah yang satuan. Yang satuan itu yang belakang sendiri. Jadi 2 ditambah 0 2. Bisa? 1 angka satuan, angka puluhan diluruskan dengan angka puluhan, angka ratusan diluruskan juga. Begitupun juga dengan angka yang ribuan ya. Jadi yang pertama ditambah adalah angka yang satuan dulu. Jadi angka yang ada di belakang dulu kita tambahkan. 2 ditambah 0 2. 1 ditambah 0 1. 4 ditambah 4 8. 1 ditambah 3 4. Oke, jadi hasilnya dari 1412 ditambahkan dengan 3400 adalah 4812. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Oke anak-anak, tadi Ustazah sudah ajarkan ke kalian penjumlahan bilangan 4 angka tanpa teknik menyimpan ya. Jadi sekarang kita ke materi yang selanjutnya, yaitu pengurangan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Hampir sama seperti cara yang tadi, cara yang pertama. Hanya saja kita sekarang mengganti tanda plus yang tadi kita ganti menjadi tanda min atau dikurangi ya. Oke, saya punya soal. Contoh soal yang nomor pertama, 6424 dikurangi 5312 ya. Wah, banyak sekali kan? Kalian kalau menghitung memakai tangan pasti nggak bisa ya. Jadi kalian harus menggunakan teknik bersusun pendek seperti ini. Kemudian tanpa menyimpan seperti cara yang pertama ya. Jadi kita satuan kita tulis lurus dengan satuan, puluhan kita tulis lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, ribuan lurus dengan ribuan, gitu ya. Jadi yang pertama kali dikurangi sama seperti tadi, yaitu yang belakang sendiri. Jadi kita menguranginya dari belakang ke depan ya. Yang pertama adalah dari satuan dulu. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Oke. Kemudian yang puluhan, 2 dikurangi 1 1. 4 dikurangi 3 1. 6 dikurangi 5 1. Oke, jadi hasilnya 6424 dikurangi 5312 itu berapa? Hasilnya adalah 1112. Oke, bisa ya? Nyamper kan? Kita tulis di sini dulu. 1112 ya. Oke, Ustazah kasih contoh soal lagi ya. Oke, contoh yang kedua, di sini Ustazah punya bilangan 9854 dikurangi dengan 5542 ya. Seperti cara yang sudah kita pelajari, kita luruskan dulu, satuan sudah lurus, puluhan, ratusan, ribuan sudah lurus semua ya. Setelah itu kita tinggal
mengurangi. Ya, kita kurangi. Yang satuan, 4 dikurangi 2 berapa? 2. 5 kurangi 4, 1. 8 kurangi 5, 3. 9 dikurangi 5, 4. Oke, gampang sekali kan caranya? Nah, kita peroleh hasil yaitu 4.312. Kita tulis di sini. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jika belum jelas, kalian bisa bertanya kepada Ustadz dan Ustazah ya. Kesimpulan dari video hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan 4 angka dapat dihitung menggunakan cara bersusun pendek tanpa menyimpang. Seperti itu ya. Jadi kalian harus rajin-rajin belajar soal-soal di rumah. Sudah ada buku Bopena Matematika, sudah ada buku tematik. Terus di internet juga banyak sekali soal-soal yang bisa kalian pelajari di rumah bersama ayah atau bunda, seperti itu. Atau mungkin kalian kurang jelas bisa langsung bertanya kepada ustadz dan ustazahnya ya. Oke. Gerakan yang pertama adalah mengangkat tangan kanan dan tangan kiri. Kalian angkat kuat-kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan yang kedua, turunkan tangan secara perlahan-lahan sambil digerak-gerakkan jari tangannya mengikuti gerakan air hujan. Gerakan yang ketiga, luruskan tangan ke samping, setelah itu tangan dibelokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, memutar tangan secara perlahan. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu dibalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, dan yang terakhir 10 jari. Tugasnya akan Ustazah Tika share di akhir video. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.